Ada sebuah kisah yang disebutkan oleh beberapa masyayikh, yaitu ada kisah seorang ayah yang pelit, dan pelitnya ini selalu ditempakkan kepada keluarganya sehingga menular kepada anaknya yang masih kecil. Ya, ada sebuah kisah yang kalau kita renungkan, kisah ini memang betul-betul menunjukkan bahwa pelit itu tidak ada kebaikan di dalamnya dan selalu mudharat akibatnya, sampai kepada anak kecil pun menjadi karakter. Disebutkan oleh sebagian para ulama, ada seorang ayah yang punya anak, kedua-duanya pelit, anaknya masih kecil. Tiba-tiba datang tamu, kemudian sang ayah mengatakan kepada anaknya dengan suara lantang supaya didengar oleh tamunya. Orang pelit begitu, kalau ingin berbuat baik biasanya disuarakan, ya. Tapi kalau orang dermawan, terserah orang mau dengar tidak dengar, yang penting ikhlas. Itu orang dermawan biasanya. Tapi kalau orang pelit, jangan sampai nggak ada orang tahu, ya. Nanti akan ada riya disertai dengan sifat-sifat yang lain yang buruk juga. Maka sang ayah mengatakan, wahai anakku, belikan daging yang paling bagus, tapi disuarakan keras suaranya, dan si tamu ini mendengar, ya. Tapi hanya pamer dia ini. Kemudian dikasih uang pergi ke pasar daging. Kemudian dia meminta atau membeli kepada tukang daging. Dia mengatakan, saya mau beli daging yang paling bagus, Maka kata tukang daging, dia mengatakan, baik, saya akan berikan kamu daging yang paling bagus, yang betul-betul lembut seperti mentega, ya, seperti mentega, saking bagusnya, bagus, lembut, bersih seperti mentega. Maka si anak karena bakhil, ketularan ayahnya, dia mikir, kalau begitu daripada saya beli daging kan mahal, beli mentega saja. Lalu dia pergi ke tempat lain, ke Bakola, ke toko kelontong. Lalu dia tanya, ada nggak mentega? Ada, kata tukang Bakola ini. Dia mengatakan, anak ini mengatakan, saya beli yang paling bagus. Kata penjaga toko ini mengatakan, baik, saya akan kasih kamu mentega yang paling bagus, rasanya sangat manis seperti madu. Maka si anak mengatakan, loh, kalau begitu saya beli madu saja. Ya sudah, nggak jadi. Dia pergi ke toko madu, ya, saking pelitnya. Kemudian dia mengatakan kepada penjaga toko madu ini, dia mengatakan, saya mau beli madu yang paling bagus. Lalu penjaga toko madu mengatakan, baik, saya akan berikan kamu madu yang paling bagus, yang paling safi itu jernih, murni, tidak ada campurannya, seperti air, ya, seperti air. Maka sang anak mengatakan, loh, kalau seperti air, ya sudah, nggak jadi beli, di rumah banyak air, maka saya tidak usah beli. Pulang ke rumah, ditanya oleh ayahnya, wahai anakku, mana dagingnya tadi, kan pesennya daging, mana dagingnya? Wahai ayahku, saya pergi ke toko daging, ternyata dia bilang seperti ini. Lalu saya pergi ke toko ini, bilang seperti ini, sampai akhirnya apa? Ternyata semuanya itu merujuk kepada air. Maka di rumah kita air ada banyak, sehingga tidak usah beli daging. Maka sang ayah mengatakan, Masya Allah, ya, kamu ini seperti ayahmu, sama persis. Sama apanya? Sama pelitnya. Saking pelitnya ayah mengatakan lagi, wahai anakku, tapi kamu tadi rugi. Rugi apa, wahai ayahku? Kamu kan tadi pergi kan ke toko kemana-mana, sandalmu kan makin tipis, ya. Kau pergi ke sana jalan, kemudian ke sini, sandalmu berkurang, kau rugi. Kata anak ini, dia mengatakan, wahai ayahku, tenang saja, karena saya pakai sandal tamu saya tadi. Ini saking pelitnya sampai seperti itu. Ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah mudaratnya sifat pelit. Pelit itu akan menular kepada orang-orang yang di sekitar, terutama kepada anak-anak. Oleh karena itu, jangan sampai orang tua itu mencontohkan sifat pelit, tapi contohkan sifat dermawan kepada anak, kepada istri, atau siapapun yang ada di dalam rumah tangganya.